Yo, balik lagi di channel Raw Project. Kali ini gua mau ajak kalian ngebahas sebuah game indie yang cukup underrated tapi justru bikin penasaran. Judulnya The Presence. Ini adalah game simulasi polisi yang bikin lu ngerasain langsung jadi aparat penegak hukum yang bersih ya. Sayangnya bersih doang, gak ada embel-embel jadi polisi yang nakal. Tapi jangan salah, meskipun game ini kecil-kecilan, banyak banget hal seru yang ditawarin. Yuk langsung aja kita gas ke reviewnya. Game ini berlatar di kota fiksi bernama Avernus City tahun 1983. Nuansanya dark, penuh kriminal ala-ala New York versi film detektif. Lu bakal mainin karakter bernama Nick Cordell Jr. Anak ini mantan kepala polisi legendaris yang katanya mati dalam tugas, tapi ada yang janggal. Nah, sebagai polisi baru, lu ditugaskan untuk cari tahu kebenaran di balik kematian bokap lu, sambil tetap ngerjain kerjaan harian polisi. Avernus City ini kecil tapi padat. Lu bisa jalan-jalan ke plaza, pelabuhan, jalan tol, sampai kantor polisi yang jadi markas lo. Suasananya dibuat dingin dan suram, pakai tone warna pucat khas Noir, tapi dikasih sentuhan warna-warna cerah dari kendaraan biar nggak ngebosenin. Ada sistem cuaca yang dinamis, pedestrian ramai, dan kota yang kelihatannya hidup banget. Kalau game ini termasuk game indie, tapi developernya cukup niat untuk membuat game ini terasa lebih hidup. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Lu bisa ngerasain jadi polisi from zero to hero. Tugas lo ya pastinya nilang kendaraan, cek ID, geledah orang, tangkap penjahat, kejar-kejaran, bahkan manggil backup kayak helikopter atau pasukan huru-hara. Sebelum patroli, lu harus pilih tugas harian, mau fokus ke parkiran liar, pencurian, atau gangster. Setiap aksi lu bisa dikasih XP yang bisa lu pakai untuk upgrade kendaraan, senjata, sampai buka skill kayak manggil bantuan. Serasa jadi polisi beneran, cuman capeknya juga beneran ya. Tapi ada satu hal yang bikin gue agak kecewa, nggak ada opsi buat jadi polisi korup. Semuanya harus bersih, lurus, dan prosedural. Nggak bisa nyogok, nggak bisa nerima amplop, nggak bisa beli rumah mewah dari hasil duit gelap. Padahal kalau bisa, game ini bakalan punya replayability yang lebih gila lagi. Bayangin aja, endingnya akan berbeda tergantung lu pilih polisi jujur atau polisi yang licik. Masuk pertengahan game ke akhir, gameplay mulai kerasa repetitif. Misi utama lawan bos geng juga nggak terlalu variatif, cuman tangkap anak buahnya doang terus ketemu bos. Side mission kayak cari artefak atau nyelesain kasus pembunuhan pun kurang rewarding. Tapi ya namanya juga game indie, tetap patut untuk diapresiasi. Jadi The Presence ini cocok banget buat lu yang pengen ngerasain jadi polisi by the book. Capek, ya, ribet banget, tapi emang beginilah rasanya kalau jadi aparat yang jujur. Dunia gamenya menarik, fiturnya lengkap, dan gameplaynya cukup bikin betah walaupun repetitif di akhir. Harapan gue sih semoga kedepannya muncul game sejenis yang ngasih opsi moral lebih fleksibel. Polisi baik bisa, polisi nakal juga bisa. Bebas, tergantung lu yang milih jalannya. Oke gengs, itu dia review gue buat The Presence. Game ini bisa nemenin lu main sekitar 10-15 jam, nangkepin penjahat sambil mikir, apa iya hidup polisi harus seberat ini? Kalau kalian punya pengalaman sendiri atau pengen share opini, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info update game seru lainnya dan menjadi support system untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you gengs, bye. Sorry that I fall away sometimes. Yeah.